Pemaparan cerita praktik baik yang dilakukan Ibu Konita, ternyata memang numerasi itu sekarang menjadi trending topik di dunia pendidikan, begitu ya Bapak Ibu. Sehingga kita sebagai guru harus meningkatkan pemahaman kita terkait dengan numerasi. Bagaimana caranya melakukan pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan benda-benda konkret yang ada di sekitar kita. Begitu ya Bu Konita. Baik. Untuk selanjutnya kita lanjutkan ke tim Daya Taka dari Pasir yang akan dipaparkan oleh Bapak Jamkar. Untuk waktunya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Jamiat. Saya membawa tim Daya Taka dari Kabupaten Pasir. Ada Ibu Haji Agustina, ada Bu Elsa, ada guru pengimpasan kami Ibu Amin, ada Bu Husni Pasia dan Ibu Anisatul Basiroh. Untuk nama kegiatan kami adalah bimbingan teknis merancang pembelajaran berorientasi numerasi pada domain bilangan tingkat sekolah dasar di Kabupaten Pasir. Kami mengambil nama dengan tema kearifan lokal, yaitu Daya Taka, ya, seperti itu. Adapun kami diberikan proyek ini adalah untuk memeriksa atau mencari dalam rapot pendidikan yang mana numerasinya masih dianggap rendah, ya. Masih adanya numerasi di sekolah sasaran yang masih rendah. Yang kedua, latar belakangnya itu adalah faktor penyebab rendahnya capaian numerasi siswa adalah kurangnya pemahaman dan keterampilan dalam merancang maupun menerapkan pembelajaran yang berorientasi numerasi. Nah, untuk kegiatan kami sendiri di kelompok M, kami mendapat support dari Dinas Pendidikan. Terima kasih banyak Ibu Dinas Pendidikan. Kami diberikan TOT selama 1 hari yang tadi yang sudah dipaparkan oleh Ibu Monik, yaitu sebesar 150 juta untuk kegiatan TOT para pasda dan sekolah-sekolah sasaran yang wakili oleh masing-masing sekolah sasaran adalah sebanyak 2 orang, seperti itu. Nah, di sekolah sasaran kami adalah sebanyak 9 sekolah plus ditambah dengan guru-guru yang lain, seperti itu. Nah, di awal kegiatan kami memang agak merasa canggung dan bingung kemanakah kami akan melakukan sharing. Maka kami langsung menuju kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasir yang alhamdulillah pada waktu itu mendapat support yang sangat baik oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan. Ya, mereka langsung begitu mengetahui proyek kami berkenaan dengan numerasi dan perbaikan rapor pendidikan, beliau langsung turun untuk menegaskan bahwa kegiatan ini penting dan mohon diikuti dengan baik. Seperti itu. Nah, kegiatan itu pun disampaikan beliau di SMP 5 kalau tidak salah pada waktu itu, ya. Nah, itu. Kemudian setelah TOT kami juga melakukan namanya bimbingan teknis. Jadi setelah kami mendapatkan pemahaman tentang numerasi di TOT, kami memberikan namanya kegiatan bimbingan teknis. Nah, di dalam bimbingan teknis tersebut kami juga melakukan namanya tes awal tentang mengetahui sejauh mana tentang pengertian tentang numerasi yang ada di SD, seperti itu. Karena sasaran kami adalah guru-guru SD, maka kami berkecimpung atau bergerak melalui guru-guru SD tentang numerasi. Selain itu, Ibu dan Bapak, kami juga ada namanya guru imbasan melalui bintek numerasi. Yang pertama ada melalui Kombel dan KKG di gugus 1, 3, dan 6 Tanah Gorgot Kabupaten Pasir. Dan itu adalah sebanyak 152 orang plus 35 sekolah yang masuk ke dalam proyek kami, seperti itu. Yang akan kami lakukan selanjutnya adalah termasuk saya, Ibu dan Bapak, mungkin saya perkenalkan, saya dari Kementerian Agama, saya adalah guru bimbing 1 Pasir. Nanti kami juga karena saya sebagai pasda di Kemenang juga, maka saya akan mengimbaskan untuk pembelajaran numerasi ini ke 13 madrasah se-Kabupaten Pasir, seperti itu, agar kami juga dapat berbagi bersama, tidak hanya SD, madrasah pun mendapatkan tentang
pembelajaran numerasi. Nah, nanti untuk selanjutnya kami juga akan kerjasama sesama Pasda untuk saling bekerjasama mengisi kegiatan ini. Kecapaian proyek 100% bisa menyelesaikan tugas, 96% sudah memenuhi kriteria baik dalam penyusunan rencana pembelajaran, 86% sudah mengimplementasikan pembelajaran orientasi numerasi dengan baik, seperti itu. Kemudian nanti bisa Pak ada gambarnya Pak, gambar kegiatan-kegiatan yang sudah kami lakukan. Seperti ini menurut Bapak kami melakukan dokumentasi di gugus 1 Kabupaten Pasir sebanyak 68 orang, termasuk kepala sekolah yang mengontek seperti itu. Adapun dokumentasi pendampingannya di bawah Pak ya ini. Nah ini juga kami lakukan di 16 SD yang ada di Kabupaten Pasir untuk meneruskan hasil daripada kegiatan BIMTEK yang sudah dibiayai oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pasir untuk pemahaman tentang numerasi. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok Daya Taka. Mudah-mudahan ke depannya kami ucapkan terima kasih kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasir. Kami ucapkan terima kasih kepada Kementerian Agama atas bimbingan-bimbingannya. Terima kasih kepada rekan-rekan Daya Taka yang sudah melaksanakan proyek dengan baik. Terima kasih kerjasamanya. Di antara kami kami juga orang-orang sibuk ya seperti itu, jadi agak susah untuk mengumpulkannya, tetapi proyek kami dapat kami selesaikan dengan baik. Terima kasih. Kalau manin asubuen siolondo, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pemaparannya Pak Jamiat. Jadi dari pemaparan Pak Jamiat kita dapat ambil bahwa untuk meningkatkan nilai numerasi harus dari diri kita sendiri, yaitu sebagai guru, mulai dari bagaimana kita merancang perangkat pembelajaran begitu. Untuk selanjutnya kita mau lanjutkan dari tim Gemari dari Pasir yang akan dipaparkan oleh Ibu Dembe. Untuk waktunya dipersilakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Memancing ikan menggunakan joran dari kayu jati, mendapatkan ikan pari dan ikan tenggiri. Kurikulum dan Menteri Pendidikan boleh saja berganti, tetapi guru harus tetap berkreasi mencerdaskan anak negeri. Buah timun pakai sambal terasi. Izinkan saya untuk berpresentasi. Buah kedondong, buah belimbing. Itu nama-nama buah. Baik, perkenalkan saya Ringga Asmarawati, ketua dari tim Gemari yang di sini spesialis untuk memberikan pelatihan dan bimbingan teknis dan pendampingan kepada sekolah-sekolah dengan topik literasi dari Kabupaten Pasir. Bapak Ibu, saya izin untuk di bawah saja. Nah, di sini saja Bapak Ibu. Ya, ini adalah refleksi dari tim Gemari. Oh, rupanya. Baik. Next saja, boleh? Ya, ketercapaian tujuan proyek. Tujuan proyek adalah memfasilitasi peserta pelatihan mengikuti kegiatan BIMTEK. Jadi sebelum dilaksanakan, kami melaksanakan kegiatan BIMTEK dulu terhadap 10 sekolah sasaran dengan masing-masing satu sekolah itu diwakili oleh 3 orang guru, sehingga peserta kami berjumlah 30 orang. Kemudian selanjutnya peserta pelatihan mampu menyusun materi
membaca nyaring di kelas rendah dengan menggunakan media berbasis digital yang berorientasi literasi. Kemudian peserta pelatihan mampu mempraktikkan pembelajaran yang berorientasi literasi menggunakan media virtual. Jadi stepnya adalah kami melakukan BIMTEK terlebih dahulu, kemudian diharapkan dalam kegiatan BIMTEK itu peserta dapat mencapai tujuan, lalu kemudian mengaplikasikan apa yang mereka dapat itu di dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Ya, ini indikator keberhasilannya, Bapak Ibu. Targetnya adalah 70% peserta pelatihan memahami materi BIMTEK dengan baik. Kemudian yang dari hasil analisis dan evaluasi kami beranggapan sudah tercapai, Bapak Ibu. Kemudian 70% peserta pelatihan mampu menyusun materi membaca nyaring dengan menggunakan media wall yang berorientasi literasi dengan baik. Kenapa semua di situ berorientasi literasi digital, Bapak Ibu? Karena kami menganggap bahwa sekarang ini peserta didik yang dihadapi di era pendidikan saat ini adalah peserta didik yang masuk kategori Gen Z, di mana semuanya serba digital, semuanya berbasis digital, bahkan kadang-kadang mereka lebih mafhum dan pandai ya soal digitalisasi daripada Bapak Ibu gurunya gitu. Jadi sehingga kita supaya bisa menyetarakan diri dan bisa update dengan background dari kehidupan mereka, maka kami mengambil semuanya berorientasi digital. Oke, next. Nah, Bapak Ibu, menurut kami yang sudah kami rangkum yang perlu dilanjutkan dari kegiatan ini adalah kami sudah mendorong keaktifan peserta melalui WhatsApp group. Hasilnya peserta aktif membagikan hasil pelatihan di grup tersebut dan sudah memberikan umpan balik yang personal ke setiap peserta untuk mendapatkan perbaikan yang intensif. Jadi setelah kegiatan BIMTEK, setelah kegiatan pendampingan kami lakukan itu tidak stop di situ. Kami membuka diri, membuka waktu, memberikan ruang dan kesempatan kepada peserta yang ingin berkonsultasi, berkomunikasi lebih lanjut kepada kami. Kemudian sudah menggunakan metode diskusi di BIMTEK dan fasilitator besar dan kecil yang membantu memantik diskusi di grup-grup kecil. Selanjutnya yang perlu dihindari menurut kami di sini adalah perencanaan acara yang terburu-buru. Ini kami sangat mengakui karena di sela-sela kesibukan Bapak Ibu guru fasilitator ini selain menjadi guru juga memiliki tugas-tugas tambahan lain di sekolah begitu Bapak Ibu. Sehingga perencanaannya kadang-kadang terkesan terburu-buru gitu. Misalnya seperti undangan BIMTEK baru dibagikan 3 hari sebelum acara gitu. Sehingga ada kepala sekolah yang tidak menyimpulkan ke gurunya. Ada peserta yang tidak lanjut lagi pelatihan di hari yang kedua misalnya. Kadang-kadang pada saat kegiatan pelatihan itu ada tiba-tiba di pertengahan itu baru datang karena baru mendapatkan info seperti itu. Selanjutnya penilaian awal atau pretest dan post-test tidak semua diikuti oleh peserta sehingga tidak tergambar hasil peningkatan pengetahuan dari pelatihan yang diberikan. Ini adalah salah satu kelemahan yang mungkin kemarin terdapat dalam tim kami Bapak Ibu. Yang ketiga, dalam penjadwalan kegiatan pendampingan perlu terus dicek agar tidak terlewatkan. Saat pendampingan peserta masih ada yang menggunakan bahan ajar selain teks sastra. Ini yang kami temukan di lapangan di Bapak Ibu. Selanjutnya perlu dilakukan ke depannya. Dari hal-hal tersebut kami melakukan apresiasi terhadap peserta yang aktif dalam membagikan hasil implementasi dan pelatihan. Salah satunya bentuk presentasinya adalah kami setelah BIMTEK secara mandiri memberikan mengolah sertifikat untuk kami bagikan sebagai apresiasi sederhana yang mungkin nanti bisa ditukar atau bisa dibawa ke bank sebagai angka kredit jadi bukan Bapak Ibu. Kayak dukung SKP ya Bapak Ibu kalau di Kabupaten Pasir.